Harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green per 10 Juli 2026. Akibatnya, antrian pun terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Menteng, Jakarta Pusat. Antrean kendaraan khususnya kendaraan roda 2 terjadi sejak Rabu pagi. Tampak antrian panjang kendaraan di jalur BBM non-subsidi jenis Pertamax. Antrian panjang juga terjadi di SPBU Pondokopi, Jakarta Timur di pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Mereka akhirnya memilih beralih ke BBM jenis Pertalite. Agar antrean tidak mengular hingga ke jalanan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM di SPBU Pondokopi. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti ya tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, wah Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia pada 2027 tumbuh sekitar 5,8% hingga 6,5% sebagai persiapan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan tersebut didukung oleh program prioritas Presiden Prabowo seperti NBG, Kopdes, Merah Putih, sekolah rakyat yang akan didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier efek. Yang kami hormati, Purbaya juga berkomitmen pada tahun 2027 inflasi dijaga sekitar 1,5% hingga 3,5% melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu Purbaya juga yakin pada tahun 2027 rupiah berpotensi menguat dengan target level sekitar 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar.
sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola Jakarta Investment Center bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Investment Festival atau JIF 2026. Ajang investasi terbesar di ibu kota ini diharapkan menjadi katalisator penguatan daya saing Jakarta sebagai kota global. Jakarta Investment Festival atau JIF 2026 resmi digelar sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Mengusung tema Advancing Today, Securing Tomorrow, JIF tahun ini hadir sebagai platform investasi terpadu yang mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan akademisi dalam satu ekosistem kolaboratif. Kepala UPJIC DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Ezrin Kartika, menjelaskan bahwa JIF 2026 berfokus pada penguatan resiliensi atau ketahanan Jakarta sebagai destinasi investasi. Menurutnya, ketahanan kota akan dibangun melalui kolaborasi 3 pilar utama, yaitu riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur berketahanan, serta dukungan permodalan yang terintegrasi. Dengan tema Advancing Today, Securing Tomorrow, JIF tahun 2026 ini menekankan pada ketahanan atau resiliensi Jakarta sebagai destinasi investasi. JIF 2026 ini mengupayakan ketahanan kota atau ketangguhan Jakarta melalui kolaborasi 3 aspek, yaitu riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur berketahanan, dan dapat diwujudkan semua itu melalui kerjasama dengan permodalan atau capital that connects. Sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta terus menunjukkan kinerja investasi yang positif. Pada tahun 2025, realisasi investasi di Jakarta mencapai 270,9 triliun rupiah, atau sekitar 14% dari total investasi nasional. Angka ini meningkat 12,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Jakarta masih terjaga kuat. Pada triwulan pertama 2026, perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% secara tahunan dengan dukungan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap solid. Tentunya ini juga kalau kita lihat datanya memang konsumsi rumah tangga ini masih menjadi penopang utama, dan salah satu yang cukup menarik adalah investasi ini masih relatif cukup tumbuh tinggi ya. Jadi sumbangannya itu sekitar 1,68% di triwulan 1 2026. Dan tak hanya itu, Jakarta juga mampu menjaga stabilitas harga. Pada Mei 2026, inflasi tahunan Jakarta tercatat 2,49%, menjadi yang terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa. Dalam gelaran tahun ini, JIF akan menawarkan 40 proyek investasi strategis dengan total nilai mencapai 114 triliun rupiah. Proyek tersebut meliputi sektor hunian, transportasi berbasis transit, pariwisata, logistik, hingga pengembangan kawasan pesisir. Selanjutnya, 6 kawasan pengembangan tematik juga akan dipromosikan pada investor dengan total potensi investasi mencapai 157,3 triliun rupiah. Atau setara 9, miliar US dollar. Dan ketika ditambahkan semua total seluruh potensi investasi yang ditawarkan pada JIF 2026 ini, yaitu sekitar kurang lebih 271,3 triliun rupiah atau setara 16, miliar US dollar. Melalui Jakarta Investment Festival 2026, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperkuat kepercayaan investor, mempercepat realisasi investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Puncak acara JIF 2026 dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang melalui JIF Summit yang akan menghadirkan berbagai forum bisnis, pameran proyek, dan penandatanganan kerjasama investasi.
Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.